Museum Susilo Sudarman merupakan bangunan bersejarah yang terletak di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Museum Susilo Sudarman menyimpan banyak peninggalan sejarah dari Jenderal Tentara Nasional Indonesia Susilo Sudarman semasa mengabdikan diri baik sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat maupun saat bertugas di berbagai kementerian semasa pemerintahan Bapak Soeharto. Bangunan museum menempati pendopo Wisma Mbah Ageng yang dibangun pada tahun 1899 oleh Eyang Dipakarsa, yaitu pemangku pemerintah desa pertama Desa Gentasari yang dikenal pula sebagai Eyang Mendali dan merupakan kakek buyut dari Susilo Sudarman. Perkenalan Ibu namanya? Iya, nama saya Eni. Saya sudah bergabung tadi, saya sudah matur, saya bergabung di sini dari tahun 2013. Boleh diceritakan sedikit Ibu tentang sejarah Museum Susilo Sudarmannya? Siap. Museum Susilo Sudarman itu adalah museum ketokohan atau ketauladanan ya. Satu-satunya di Kabupaten Cilacap. Karena ini museum swasta, alhamdulillah kita sudah berdiri tahun 2000. Dibuka untuk umum itu tahun 2000 sampai sekarang alhamdulillah kita masih berjaya istilahnya ya, seperti itu nih. Tanpa meninggalkan aslinya, Museum Susilo Sudarman itu didirikan berdasarkan atau yang melatar belakangi berdirinya museum itu adalah tulisan tangan dari beliau Bapak Susilo Sudarman yang menuliskan bahwa ketika beliau nantinya sudah wafat, rumah ini dijadikan museum untuk mengenang jasa-jasa beliau, karena beliau lahir di sini dan besar di sini sampai beliau menjadi taruna Akmil, taruna terbaik di Akmil. Ketika itu Akmilnya masih di Yogyakarta dan beliau adalah termasuk lulusan yang terbaik, dan beliau itu setelah menjadi lulusan Akmil itu terus mendedikasikan dirinya atau ini jadi istilahnya ikut berkontribusi kepada bangsa dan negara di bidang politik dan keamanan. Beliau Pak Susilo Sudarman pernah menjadi Pangko Wilhan tahunnya 1980-an di Kalimantan dan Sumatera Barat. Pangko Wilhan itu Panglima Komando Wilayah Pertahanan. Setelah itu beliau menjadi Duta Besar RI di Amerika Serikat, dan beliau pernah menjadi Menparpostel. Pas jadi Duta Besar beliau menjadi Menparpostel, dan terakhir beliau menjadi Menko Polkam, Menteri Koordinator Politik HAM dan Keamanan. Ketika itu tahun terakhir 1997 sebelum beliau wafat. Di depan sudah banyak sekali yang dipajang atau di outdoornya banyak sekali alutsista yang pasti ada sejarahnya dengan beliau dari berbagai macam institusi baik laut, darat dan udara. Nah, kalau museumnya sendiri itu menempati ini Cahya, menempati wisma. Ini wismanya itu Wisma Mbah Ageng namanya. Jadi wisma ini adalah wisma eyangnya Pak Susilo Sudarman yang dibangun tahunnya di sini ada tahunnya 1899. Nah, tetapi untuk indoornya di wisma ini kita tidak perlu khawatir ya, karena wisma ini sudah 2 kali revitalisasi. Pertama tahun 1984 dan yang kedua ketika Bapak Profesor Dr. Indroyono Susilo selaku putra dari Pak Susilo Sudarman ketika itu masih menjadi Menko Kemaritiman mendapatkan revitalisasi dari pemerintah sejumlah 2 miliar untuk perbaikan. Jadi dulu memang ini sebenarnya ini kalau ini masih utuh asli seperti itu, tapi dulu itu bentuk bangunannya itu kalau dulu misalnya ada bambu seperti itu ya. Nah, rumah-rumah yang rumah joglo aslinya, tetapi ada juga yang memang tidak meninggalkan bentuk aslinya, itu seperti halnya lantai yang juga masih hitam seperti ini, seperti itu. Jadi tidak meninggalkan aslinya karena memang ini termasuk bangunan yang bersejarah juga. Jadi kita museum itu juga memang wadahnya ya, wadahnya untuk melestarikan benda-benda bersejarah juga seperti itu. Untuk kan tadi udah dijelasin ya Bu tujuannya wasiat beliau mendirikan ini. Selain tujuannya beliau yang tentang wasiat itu, ada tujuan lain nggak Ibu museum ini didirikan? Ya, tujuannya memang untuk sebenarnya kalau menurut saya ya tujuan yang aslinya itu memang justru harus anak-anak seperti halnya kita seumur kita gitu ya, tidak melupakan sejarah seperti itu, terus lalu untuk mengenang jasa-jasa yang sudah pahlawan yang sudah gugur istilahnya seperti itu. Jadi adanya membangun kearifan lokal di jiwa anak-anak sekarang. Kalau menurut saya seperti itu. Memang berdasarkan
survei ya. Jadi kalau tidak ada barang-barang yang bersejarah itu kemungkinan juga nanti sejarah kan akan hilang. Nah, seperti itu. Jadi adanya museum seperti ini adalah untuk pembelajaran. Tujuannya yang pasti untuk pembelajaran untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak yang masih sekolah seumuran dengan Cahya dan teman-teman seperti itu. Kalau saya garis bawahi seperti itu. Jadi adanya kearifan lokal yang memang perlu dilestarikan dan menurut saya perlu dihargai dan juga dihormati seperti itu. Berarti untuk pengunjungnya paling banyak dari siswa-siswa Iya gitu ya, betul. Kalau anak-anak sekolah itu paling banyak memang menduduki pengunjung. Angka pengunjung kita itu anak-anak sekolah, baik anak sekolah dari SD sampai TK juga banyak. TK, PAUD, SD, SMP sampai SMA, bahkan perkuliahan seperti Cahya juga seperti itu. Banyak sekali yang membuat tugas di sini seperti itu. Apalagi tentang sejarah. Maksudnya kalau misalnya prodinya tentang sejarah pasti ke sini. Iya, alhamdulillah seperti itu, ditunjuk langsung atau mencari data sendiri atau mengeksplor sendiri itu lebih bagus seperti itu. Nah, ini dulu ketika Pak Susilo Sudarman menjadi Menparpostel. Jadi ada salah satu sarana atau alat komunikasi yang dipakai di sudut-sudut desa ketika beliau menjadi Menparpostel. Memang sengaja dipasang di sudut desa untuk membantu masyarakat supaya bisa berinteraksi jauh seperti itu. Ini ketika Pak Susilo Sudarman menjadi Menparpostel. Ada juga ceritanya kalau dulu di sini disebut bis surat ya. Kalau di Amerika itu driven bus. Nah, pertama kali digunakan di Amerika juga tahunnya 1919 lalu dibawa ke Indonesia. Seperti itu. Jadi banyak sekali kenangan-kenangan di sini. Ada pojok jejak sang jenderal di kantor pos karena dulu Pak Susilo Sudarman mempunyai ayah juga. Ayah beliau Bapak Sudarman itu juga menjadi pegawai pos dan tipe pos dan telegrafis kalau dulu ya, di Batavia. Nah, bukan hanya sekedar pajangan. Akan tetapi, barang-barang yang ada di Museum Susilo Sudarman ini juga banyak menyimpan jejak sejarah tentang perjalanan hidup beliau dan kontribusinya terhadap bangsa ini. Dari museum ini, kita dapat belajar, ternyata kita perlu untuk mengenal lebih tentang siapa saja para pahlawan nasional kita dan cerita sejarahnya terhadap perjuangan bangsa ini, supaya kita lebih menghormati dan menghargai serta bangga terhadap perjuangan para pahlawan kita dalam membela bangsa ini.